Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dan keluarga atau kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Masna pada pembelajaran fikih. Pada pelajaran fikih kali ini, Ibu akan membacakan dulu tentang konsepnya. Yang pertama adalah makanan halal, yang kedua adalah makanan haram, yang ketiga adalah manfaat makanan halal. A. Makanan halal. Makanan halal adalah semua makanan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ketentuan halal dan haram sebuah makanan itu bukan ditetapkan atau ditentukan oleh ulama, guru, buku-buku agama atau pemerintah, akan tetapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Berikut ini beberapa firman Allah dan hadis Nabi besar Muhammad SAW terkait dengan makanan yang halal. A. Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Landasan yang kedua dari makanan yang halal adalah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas manit taqal musyabbahatis tabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati qara'in yar'a haulal hima yushiku ayyuwaqi'ahu ala wa inna likulli malikin himan ala inna himallahi fi ardihi muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap subhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari 50 dan Muslim halaman 2996. Kriteria makanan yang dihalalkan menurut Islam.
Satu, semua makanan yang disebut sebagai rizki yang halal dan baik. Kriteria makanan halal dan baik yaitu halal lidzatihi atau halal dari sisi zat. Apa maksudnya? Apabila makanan itu diperoleh atau dibuat dari bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dihalalkan dalam Islam. Contohnya daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya. Cara memperolehnya halal. Makanan dikatakan halal apabila proses memperoleh makanan tersebut dilakukan secara halal. Artinya tidak melalui proses yang diharamkan dalam Islam. Ya, misalnya kita punya roti, ya, kemudian kita peroleh dengan cara membeli, maka roti itu menjadi halal. Sebaliknya, kalau kita punya makanan, kita beli dari hasil uang mencuri, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Kemudian cara memprosesnya halal. Maksudnya adalah makanan itu diproses atau dimasak melalui prosesnya yang halal. Contohnya kita makan daging hewan, kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikasih bumbunya juga adalah bumbu-bumbu yang halal. Yang berikutnya, cara menyajikan, mengantar, dan menyimpannya pun harus halal. Selain memproses dan memperolehnya secara benar, menurut syariat Islam, makanan harus disajikan dan disimpan pada tempat yang tidak membahayakan bagi tubuh. Contohnya, makanan yang disimpan pada tempat yang tidak membahayakan atau makanan yang diawetkan dengan bahan yang aman, sehingga ketika dikonsumsi berulang-ulang tidak berbahaya. Anak-anak sekalian, kita lanjut kepada yang kedua. Kriterianya adalah semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Dalam memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari, ternyata makanan manusia tidak cukup dengan protein nabati saja, melainkan kita membutuhkan protein hewani atau protein yang berasal dari binatang. Berikut beberapa jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi manusia. A. Jenis binatang ternak. Ya, kalian sudah tahu binatang ternak itu seperti sapi, kerbau, unta, kuda, kambing, dan sebagainya. Binatang tersebut itu adalah halal untuk binatang, kriteria binatang ternak. Lalu yang B, binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan, ya, seperti kelinci, rusa, ayam hutan, burung, ya. Ada pula yang tidak boleh, tetapi itu misalnya binatang yang berkuku tajam. C. Binatang yang hidup di air tawar atau laut. Nah, kalian kalau ke pantai mungkin ngeliat tuh banyak yang dijual, ya. Seperti apa? Ada udang, ikan, rajungan, cumi-cumi, gurita, tiram, dan sebagainya. Lalu yang ke D, jenis belalang, kecuali yang beracun. Silahkan makan. Karena apa? Dalam suatu hadis dinyatakan ada dua jenis binatang yang bangkainya halal untuk dimakan, yaitu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Lalu yang E-nya, binatang darat lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia, ya, seperti ayam, itik, angsa, dan burung puyuh. Silahkan kalian makan, ya, nggak apa-apa, itu adalah halal hukum. Anak-anakku sekalian, kriteria makanan yang halal yang ketiga adalah hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Nah, binatang halal yang diperoleh dengan berburu hendaknya diburu dengan cara yang baik sesuai kriteria syariat Islam. Misalnya, kalau kita menangkap ikan, ya, maka gunakanlah kail atau jaring, tidak boleh menggunakan bahan peledak atau racun. Kriteria berikutnya adalah keempat, semua jenis makanan dan tumbuhan yang halal. Mana jenis-jenis makanan dari tumbuhan yang halal? Misalnya A, makanan pokok. Nah, kita sebagai orang Indonesia memiliki makanan pokok yaitu padi. Ya,
silahkan dikonsumsi oleh kalian ya. Kemudian sagu, jagung, dan gandum itu adalah yang halal kita makan. B. Sayur mayur. Kalau kalian senang sayur-sayuran ya, silahkan oleh kalian makan bayam, sawi, wortel, kacang panjang, dan sebagainya. C. Buah-buahan. Ada juga orang yang gak suka buahan, tapi kalau yang senang buahan silahkan dimakan oleh kalian, seperti apel, salak, nangka, durian, dan sebagainya. D. Dari jenis biji-bijian seperti kacang tanah, kedelai, kopi, lada, dan sebagainya. Dan E-nya adalah dari jenis umbi-umbian seperti ubi jalar, talas, dan ketela pohon. Kriteria yang kelima yaitu semua jenis makanan dari binatang air ya, itu menjadi halal dimakan oleh kita ya, walaupun binatang tersebut sudah mati ya. Dari uraian beberapa jenis makanan halal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ciri-ciri makanan halal adalah A. Tidak membahayakan tubuh manusia, biasanya pemakan rumput. B. Baik dikonsumsi dan tidak busuk. C. Suci, tidak najis atau terkena najis. Dan D. Bergizi atau mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi tubuh manusia. Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang halal adalah jasmani, rohani, dan akal kita menjadi sehat. B. Mudah dan ringan untuk berbuat kebaikan. Dan C. Enggan melakukan perbuatan dosa dan kehinaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan dari materi fikih, yaitu tentang makanan yang halal ya. Sekali lagi Ibu pesan kepada kalian, jangan lupa selalu belajar walaupun belajar kita masih dalam keadaan belajar jarak jauh ya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa secepatnya kita tatap muka, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat khususnya buat Ibu, umumnya buat kalian semua ya, bisa diambil pelajarannya. Untuk hari ini Ibu cukupkan materi fikihnya, tapi sebelumnya ada tugas nih buat kalian ya. Nanti kalian menghafal surah Al-Baqarah ayat 168 beserta artinya. Kalian bikin aja voice note-nya ya, kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Surahnya itu adalah yang tadi awalan dasar daripada makanan halal. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, tingkatkan terus iman dan imun. Dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.